Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Sudah sarapan? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan pimpin satu orang untuk berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah, ada yang tidak hadir? Siapa? Aldo, karena sakit? Sakit perut. Sakit perut. Mari sama-sama kita doakan semoga lekas sembuh. Minggu lalu ada tugas dari Ibu? Apa tugasnya? Penyajian data. Penyajian data. Apa yang Ibu suruh? Perkelompok? Mencoba diagram batang. Yaitu Mendata kelompok. mendata kelompok. Data per kelompok. Ada yang mendata ukuran sepatu. Ya. Ada yang tinggi badan. Apa lagi? Ada yang berat badan dan berbeda-beda. Data itu bisa digabung menjadi tabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Ada yang sudah pernah dengar diagram batang? Sudah. Karena kita lihat dulu yang pertama. Kita lihat ketujuan pembelajaran hari ini ya. Pada hari ini kita akan membahas masalah diagram batang melalui pembelajaran PBL dan kelompok. Kelompoknya sudah pernah Ibu bagikan berdasarkan hasil asesmen awal. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu dari hasil ujian kalian sebelumnya ya. Nah, kelompok ini nanti beda-beda LKPD-nya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada yang dipaksa. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti presentasinya juga sesuai kemampuan masing-masing dan akan dinilai dari segi diskusi kelompoknya, kekompakannya, dan saat presentasi. Di akhir nanti akan ada tes akhir melalui kuisis seperti biasa ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam belajar tentunya kita harus selalu ingat bahwa diskusi kelompok itu harus didasari oleh sikap saling menghargai. Jadi tidak ada unsur menjat teman-temannya, menyalahkan teman-temannya kalau salah ya. Namanya aja sesi diskusi. Nah, perhatikan ini. Data apa namanya? Diagram batang tentang jumlah produksi minyak bumi Indonesia tahun 2020. Tahun 2020. Nah, ada pertanyaan di sampingnya. Siapa yang bisa membaca hasilnya saja? Bulan berapa Indonesia menghasilkan minyak bumi terbesar? Bulan berapa? Bulan berapa? Yang ada di daftar itu saja. Siapa? Silakan. Bulan Mei. Kenapa bulan Mei? Tunjuk tangan juga tadi. Udah. Kenapa bulan Mei? Karena penghasilannya sangat tinggi. Berapa penghasilannya sebelah sini? 900. Yang kedua, benar semua yang dijawab tadi. Yang kedua, berapa banyak produksi minyak yang dihasilkan oleh negara Indonesia berdasarkan gambar tersebut?
Dari segi gambar itu saja, dari Januari sampai bulan Juli literasinya ya. Sampai bulan Juli di tahun 2020. Berapa? Ada yang tahu jumlahnya produksi minyak bumi pada tahun itu yang ada di gambar itu? Diapakan? Kalau mau mencari ini, diapain? Ditambah. Berapa hasilnya? Yang jelas ini ditambah ya. Ini ditambah dan caranya nanti akan dibahas di LKPD kalian masing-masing. Ada soalnya nanti pembahasan terkait ini. Yang jelas jalannya tahu. Berapa? Ada yang tahu? Berapa? 5.000 pas. Oke, 5.000 pas di tahun 2020 hanya sampai bulan Juli berdasarkan data yang ada di gambar. Nah, ini yang Ibu suruh kemarin. Ada Ibu suruh kan? Ada. Ini salah satu contohnya. Ketika digabung, misal ini tinggi badan siswa dari berapa orang ini? Dari Ayo berapa? 15 orang. 5. Jadinya 15. Sebagai sampelnya 15. Ada nama orangnya, ada nama tinggi, ada berapa tingginya ya kan? Nah, ini data dalam bentuk apa namanya? Tabel. Data tabel ini akan dituangkan ke dalam diagram batang. Seperti ini caranya. Digambarkan dulu yang mana? Nah, ini tabelnya. Untuk membuat tabel, hitung dulu. Tadi kan ada tinggi si Saza 153, si siapa lagi, si Okta 153, atau Sia berapa kan? Dikumpulkan yang sama. Dapatlah di sini 150 itu ada 4 orang, 153 2 orang, 157 2 orang, 159 5 orang, dan seterusnya. Berarti yang terbanyak adalah berapa? 159. Nampak di sini ketika digambar ya. Kemudian apa langkah selanjutnya? Melukis sumbu mendatar. Ini kaitannya dengan materi sebelumnya. Ada pernah kalian belajar tentang sumbu koordinat? Ada hubungannya ya. Berarti ada koneksi materi di sini. Sumbu koordinat yang mana yang dikatakan sumbu X? Mendatar. Sumbu Y? banyak siswa. Yang apa namanya? Yang vertikal kan? Itu ada juga kaitannya dengan pelajaran IPS kan? Horizontal, vertikal itu kaitannya dengan ilmu yang lain ya. Kemudian dibuatlah persegi sesuai jumlahnya. Di sini angka berapa ini? 150. Katanya ada 4. Berarti D-nya itu 4. Begitu juga dengan 153. Berapa orang? 2. 157? 2 orang. Berarti 159? 5. Nampak ya yang tertinggi. Berarti yang terbanyak ada di 159. Ini banyak kaitannya. Nanti ke depan juga akan ada kaitannya dengan modus. Yang terbanyak, yang sering muncul ya. Itu akan dipelajari di pertemuan berikutnya nanti. Kemudian, nah, pada minggu lalu kan udah ada asesmen. Nah, sekarang hasilnya kalian sudah duduk per kelompok dan akan mengerjakan tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu LKPD. Ibu bagikan waktunya sebisa mungkin, diusahakan cepat, punya target yang ini kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Sudah Ibu bagikan kartonnya. Gambar instruksi di soal itu digambarkan di atas karton untuk memudahkan kalian presentasi. Jadi silakan boleh dimulai dari LKPD-nya. Pada bulan berapa Saza membaca buku komik paling banyak?
Pada bulan Juni. Berapa? 22 bukunya. Kemudian kalau mencari total buku yang berhasil dibaca selama 6 bulan, seperti apa? Berapa semuanya? Dari mana dapat 97? 20 tambah 20, 40 tambah 2, 42. 30, 8 tambah 2, Berapa lagi? Tambah 12. tambah 12, Berarti tambah semua. 12, tambah 10. Yang penting paham ya, semuanya paham ya. Dipastikan semua anggotanya paham. Bulan mana yang mengalami peningkatan penjualan buku fiksi paling signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Bulan apa? Bulan apa? Maret. Kenapa Maret? Paling meningkatnya kenapa Maret? Maret berapa peningkatannya? Ini yang ditanya, bulan mana yang mengalami peningkatan penjualan buku fiksi saja? Buku fiksi. Maret. Hanya Maret? Coba lihat, yang ada peningkatan yang paling terlihat itu di bulan apa? Maret dan April. Coba tengok lagi. Maret dengan yang meningkat, berarti kalau meningkat, kalau dulunya rendah, dia meningkat dan lebih banyak meningkatnya. Berarti cari apa ini? Kalau dari 200, kalau Januari 200, Februarinya 250 ya kan? Nah, berarti berapa meningkatnya? Berapa? Coba tengok lagi, ini 200 ke 250. Berarti berapa bedanya? Yang ditanya buku fiksi kan? Kemudian 250 ke 300, berapa bedanya? Berapa bedanya? 20. Ini, coba cari selisihnya nih. Bulan Januari 200, bulan Februari 250. Berarti kenaikannya berapa? 50. Nah, sekarang sama juga. Kalau Februarinya 250, Maretnya 300, berapa naiknya? 50 juga. Nah, gue tanya, bulan mana yang mengalami peningkatan penjualan buku fiksi paling signifikan, yang paling muncul? Berarti bulan mana? Bulan apa berarti? Dan Februari, dua bulannya. Kenapa nggak April? April udah turun, ya kan? Paham maksudnya kan? Begitu juga nanti kalau ada pertanyaan, misalnya kawan-kawannya menanyakan kalau buku non fiksi, di mana? Walaupun tidak ada di situ kan? Nah, kalau ini bulan apa yang paling signifikan nampaknya? Kalau non fiksi, bulan? Nah, berapa? 220. Ke 180 ini berapa bedanya? 40. Nah, kalau yang ini 150 ke 180? 30. Siapa lebih tinggi? Tinggi 40, berarti Maret cuman. Nah, kalau tadi Februari Maret kan? Kalau non berarti cuma Maret. Ya? Paham kan? Udah. Tolong perhatiannya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat. Fokus. Nah, fokus ya. Sekarang saatnya presentasi. Silakan kelompok siapa yang duluan? Kelompok 1? Kelompok 1 saja dulu ya, boleh kan? Nah, silakan kelompok 1. Perwakilan kelompoknya aja boleh. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Buatlah sebuah diagram batang yang menunjukkan jumlah buku yang adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Bulan manakah yang mengalami peningkatan? Nah, Bulan yang paling banyak mengalami peningkatan adalah pada bulan berapa? Ditunjuk bulan berapa? bulan Juni. Peningkatan terbanyak. Peningkatan terbanyak adalah 22 buku komik. Kami dari kelompok 2 yang beragam anggota yaitu Desa Fortuna, Larissa Febrianika, Rauda Sujana, dan Alfareda. Berapakah terjual buku semua buku itu dari bulan Januari sampai bulan April? Semua buku yang terjual berapa semuanya? Dari Januari sampai dengan April. Semua buku berarti bukan buku fiksi saja. Semua buku berarti. Semua buku. Jumlah bukunya. Ini kan ada pertanyaan nomor 3 itu buku non fiksi kan ada dapat totalnya itu 4 bulan non fiksi saja berapa tadi? Kau udah ada? Yang ditanya sama kawan kelompok 3 berapa buku fiksi dan non fiksi dalam 4 bulan itu? Berarti buku fiksi dijumlah dengan non fiksi ya. Berapa? Berapa? 1780. Oke, udah dapat juga yang kelompok di depan ya. Berarti sama ya. Berarti paham semua ya? Jumlah 2 buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang penyajian data hasil penjualan pisang coklat dan tabaha dalam 4 bulan terakhir. Dalam bentuk diagram batang yang akan dijelaskan teman di samping saya. Ini adalah gambar diagram batang hasil penjualan pisang coklat dan tabaha. Penjualan yang paling tertinggi adalah pisang coklat, karena sudah terlihat bahwa pisang coklat yang terjual paling banyak. Sekian representasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman sekalian? Kami persilahkan. Bulan berapakah penjualan yang paling terendah? Piscok atau tabaha? Tabaha. Paling rendah. Paling rendah ya? Paling rendah pertanyaannya. Pada penjualan tabaha yang paling terendah adalah pada bulan Januari. Bulan Januari yaitu berapa? 120. 120. Ya itu pertanyaannya. Betul. Kelompok 1 ada pertanyaan? Adakah yang ingin tanyakan lagi? Ada? Jika tidak ada boleh disudahi. Kalau tidak ada, kami tutup. Belum jelas berarti. Silakan. Boleh. Yang tinggi. Pisang coklat atau tabaha? Pisang coklat yang paling terendah. Tertinggi. Penjualan pisang coklat yang paling tertinggi pada bulan April mencapai 220. Udah paham? Kelompok 1 udah paham? Sudah, Bu. Baik, Ada yang belum paham? Silakan Fatir. Total semua penjualannya. Semua berarti. Jadi gabung. Pertanyaan yang sama dengan kelompok 2 tadi. Boleh dibantu kawan-kawan di sini yang pegang pulpen. Total semuanya berapa? Total penjualan dari semua ya, Fatir ya. Yang bertanya kelompok 1 tadi. Ya kan? Semua tabaha dengan piscok. Yang lain boleh menanggapi sambil kelompok 3 mencari jawaban. Tambah 700. Berapa? 1910. Udah dijawab sendiri sama anggota kelompoknya. Bagaimana kelompok 3? Benar? Sama? Sama kelompok 1? Sama? Sepakat? Sama juga? Oke, berarti jawabannya 1910. Oke. terima kasih tanggapannya. Kami akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sama semua kan? Ya, Bu. Yang di sini dengan yang punya kalian gambar sama kan? Nah, terima kasih untuk kita semua atas presentasinya. Semua kelompok itu luar biasa, semuanya menyelesaikan sesuai dengan masalahnya masing-masing ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian apa yang bisa kita ambil kesimpulan di pembelajaran hari ini? Yang pertama itu bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang. Tadi kan sudah kalian gambar kan? Apa pertama? Buat dulu Berbuat dulu garis sampai garis sumbu Y, dari sumbu X, kemudian diagram batangnya. buat diagram batang. Karena tadi datanya sudah dalam tabel ya kan? Kalau belum dalam tabel berarti buat tabel dulu ya. Karena sudah dalam tabel berarti tinggal membuat garis, kemudian buat diagram batang. Dan ini sangat mudah ya kan? Untuk hari ini sebelum kita pulang, sebelum kita selesai, kita ada asesmen kuis. Dalam bentuk kuis yang dikerjakan di Quizizz. Seperti biasa, boleh dibuka peralatannya masing-masing, dikeluarkan. Dengan soal yang berbeda antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, soalnya juga berbeda ya. Tingkat kesukarannya juga berbeda. Untuk kelompok pertama, sudah lengkap peralatannya? Sudah masuk ke Quizizz? Sudah masuk ke kode? Kodenya. Untuk input kode sudah? Oh, sudah, Bu. Ah, itu kode untuk kelompok 1. 1 ya, 1. 50, 20, 4, 6. Kelompok 2 ini kodenya. Lain ya, join langsung. Kelompok 2 kodenya berbeda. Ini kode kelompok 2. 644806. Udah? Kelompok 3. Kelompok 2 udah kan? Kelompok 3. Nama sendiri kan masing-masing kan punya peralatannya masing-masing. 62, 40, 20 untuk kelompok 3. Nama lengkap karena akan dinilai ketercapaian pengetahuan kalian hari ini. Untuk diskusinya sudah dinilai tadi. Langsung join ya. Nah, lah langsung mulai. Udah ada yang masuk? Kelompok 2 sudah pas, kelompok 1 sudah pas ya, dimulai ya. Langsung. Waktunya tidak banyak, hanya 5 menit untuk semua soal. Lanjut. Langsung itu muncul. Sudah bisa lanjut terus. Nah, mulai. Semuanya siap, Bu. Kelompok 1 udah siap ya? Oke, kelompok 1 sudah 100% siap. Kelompok 2 belum. Kelompok 3 tinggal sedikit lagi. Tinggal kelompok 2 sama kelompok 3.
Kelompok 1 udah, kelompok 3. Kelompok 3 udah. Nah, udah. Selesai kan? Nah, ini siapa nih pemenangnya? Siapa? Kelompok 2, kelompok 3, Intinya semua yang penting paham ya. Ini nilai untuk kali ini. Dan semuanya luar biasa. Yang belum paham boleh pelajari lagi di rumah, nanti boleh tanya sama ibu juga. Oke, untuk mengakhiri, untuk kita sama-sama kita melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Tuliskan di selembar kertas, kumpul ke ibu. Nah, ini dia. Tulis jawabannya saja. Selembar kertas, apa saja pengetahuan yang kalian dapat hari ini? Yang pertama. Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Ya. Di kertas, selembar kertas kecil saja. Selembar kertas kecil. Satu kelompok boleh diopor aja. Diopor. Tulis masing-masing diopor. Ada beberapa tulisan ya. Ya. Satu lembar aja per kelompok. Per kelompok. Boleh, udah tahu ibu kelompoknya. Silakan ditulis saja. Nggak usah pakai nama ya. Pengetahuan yang kalian dapat hari ini. Kemudian apalagi? Boleh, langsung jawaban. Silakan ditulis. Ini untuk refleksi supaya ke depan ada perubahan dalam pembelajaran. Ditulis di kertas kan? Oke, dikumpulkan ke ibu nanti ya. Baik, untuk hari ini kita padahi dulu sampai di sini pembelajaran kita. Kertasnya dikumpul sama ibu, hasil refleksinya. Kemudian pada pertemuan ke depan, kenapa? Nomor 2 itu bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Perasaan senang, sedih, mau menangis, mau ketawa? Nah, silakan ungkapkan. Silakan ungkapkan. Ya, tulis saja di kertas, kumpul sama ibu. Untuk ke depan kita akan membahas diagram lingkaran sama aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Hari ini diagram batang sudah paham insya Allah. Ke depan mungkin lain lagi kelompoknya berdasarkan hasil kuis kalian yang tadi ya. Nanti dikelompokkan dalam kelompok yang lain. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita padahi sampai di sini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.